Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai debat dalam 3, 2, 1. Selamat pagi para dewan juri, pihak oposisi, dan teman-teman semua. Saya selaku pembicara kedua tim pro akan melanjutkan serta memperkuat argumentasi dari pembicara satu kami terkait mosi. Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Kalau kita bicara soal sumber daya penting, kita tuh lagi nggak ngomongin sesuatu yang biasa aja yang bisa dianggap sepele. Kita lagi ngomongin hal-hal yang jadi fondasi dunia modern. Minyak, gas alam, litium, nikel, kobalt, unsur tanah jarang, semuanya nentuin apakah industri bisa berjalan, apakah teknologi bisa berkembang, bahkan apakah suatu negara bisa mempertahankan stabilitas ekonominya. Hari ini dunia sangat bergantung pada sumber daya tersebut. Negara-negara berlomba buat ngamanin pasokan energi dan mineral karena mereka sadar tanpa itu semua ekonomi mereka bisa lumpuh. Dan justru karena nilainya sangat besar, pengelolaan sumber daya sekarang berubah jadi suatu persaingan global. Negara yang kuat berusaha mempertahankan dominasi. Negara yang berkembang sering hanya dijadikan tempat eksploitasi. Indonesia misalnya, perusahaan multinasional masuk pakai modal besar, ngambil keuntungan yang besar juga. Sementara masyarakat lokalnya seringnya malah dapat dampak lingkungan dan konflik sosialnya aja. Hadirin, semua negara ngakuin kalau mereka mendukung kerjasama internasional. Tapi giliran ngomongin energi dan sumber daya yang strategis, mendadak semua berubah jadi rebutan. Karena itu, tim kami percaya bahwa dunia membutuhkan agensi sumber daya internasional. Saya akan menyampaikan 3 poin utama dalam argumen saya. Pertama, agensi internasional mampu menciptakan stabilitas global dan pemerataan akses sumber daya. Hari ini, sistem pengelolaan sumber daya dunia sangat gak adil. Kenapa? Karena semuanya terlalu bergantung sama kepentingan politik dan ekonomi masing-masing negara. Kalau ada konflik antar negara penghasil energi, harga-harga langsung pada naik. Kalau ada pembatasan ekspor mineral tertentu, industri global langsung keganggu. Artinya apa? Artinya sumber daya penting hari ini bukan cuma masalah domestik satu negara aja pada akhirnya. Dampaknya bakal langsung terasa secara global. International Energy Agency atau IEA mengkaji bahwa ketegangan geopolitik dan gangguan distribusi energi bisa memicu lonjakan harga energi global plus memperburuk ketidakstabilan ekonomi dunia. Hal ini nunjukin kalau sistem pengelolaan sumber daya saat ini rentan banget sama konflik politik antar negaranya. Nah, disinilah pentingnya agensi sumber daya internasional. Lembaga ini bisa nyiptain mekanisme distribusi yang lebih stabil dan terkoordinasi. Kalau semuanya dibiarin gitu aja berdasarkan kekuatan pasar dan kekuatan politik masing-masing negara, yang bakal menang ya cuma pihak yang paling kuat secara ekonomi dan militer aja kan pada akhirnya. Negara berkembang bakal terus berada di posisi lemah pada akhirnya. Banyak negara kaya akan sumber daya malah gak berkembang secara maksimal karena sistem global menempatkan mereka jadi pemasok bahan mentah aja. Sumber daya dijual murah, setelah itu negara industri ngolah jadi produk dengan nilai yang lebih tinggi dan ngambil keuntungan besar pada akhirnya. Tim lawan mungkin akan bilang, kalau ada agensi internasional, negara bakal kehilangan hak buat ngatur sumber dayanya sendiri. Tapi kami tegaskan bahwa agensi ini bukan ngambil seluruh kendali negara, tapi sebagai regulator global. Sama kayak dunia punya aturan internasional dalam perdagangan, kesehatan, penerbangan, dan lingkungan. Karena emang ada isu-isu tertentu yang dampaknya kelewat besar kalau cuma diatur masing-masing negara tanpa koordinasi global. Dan sumber daya penting jelas termasuk di dalamnya. Masuk poin kedua, agensi internasional mampu ngurangin konflik dan eksploitasi sumber daya. Hari ini sumber daya bukan cuma alat ekonomi, tapi alat kekuasaan politik. Negara yang menguasai energi dan mineral strategis punya pengaruh yang besar terhadap negara lain. Makanya banyak konflik dunia yang awalnya tuh cuma karena rebutan sumber daya. Dan mentalitas negara saat ini tuh sederhana. Kalau saya nggak menguasain sekarang, nanti saya kalah. Pola pikir kayak gini bikin dunia hidup dalam ketegangan terus-menerus pada akhirnya. Bahkan kadang juga sumber daya dipakai buat alat tekanan politik. Contoh,
negara tertentu bisa mengurangi pasokan energi atau membatasi ekspor mineral dan membatasi ekspor mineral dari negara lain, dan ini akan menyebabkan stabilitas global itu jadi gampang terganggu. Dan hadirin semuanya, hari ini banyak daerah tambang yang mengalami kerusakan lingkungan besar-besaran. Masyarakat kehilangan lahan hidup, air tercemar, dan hutan-hutan pada rusak. Tapi justru keuntungan yang besar itu malah lari ke perusahaan yang besar, dan agensi internasional itu bisa menetapkan standar global. Jadinya negara atau perusahaan tertentu gak bisa seenaknya mengeksploitasi alam tanpa tanggung jawab. Masuk poin ketiga, hari ini eksploitasi sumber daya dilakukan secara besar-besaran dari keuntungan jangka pendek, padahal sumber daya alam itu terbatas. Menurut laporan United Nations Environment Programme atau UNEP, ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam jadi penyebab utama krisis lingkungan global, termasuk hilangnya biodiversitas dan kerusakan ekosistem dunia. Karena itu, dunia butuh sistem pengawasan internasional yang mampu mastiin penggunaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan. Bukan cuma mikir keuntungan ekonomi hari ini, tapi keberlangsungan hidup manusia di masa depan. Tim lawan mungkin bakal bilang, agensi internasional berpotensi disalahgunakan negara besar. Tapi justru tanpa agensi internasional, negara besar udah lebih dulu mendominasi sistem global saat ini. Setidaknya dengan adanya lembaga internasional, ada mekanisme pengawasan dan negosiasi bersama. Ada ruang bagi negara berkembang untuk mendapatkan perlindungan dari posisi tawar yang lebih baik. Karena kalau semuanya dilepas ke persaingan yang bebas, negara kecil bakal jauh lebih gampang ditekan. Sekian argumen saya. Terima kasih.